Perkaranya di SP3 gimana Bang? Emangnya singkong dicabut-cabut diminta hentikan? Hah? Yang benar aja lah, sudah 8 bulan, berapa bulan ini kita lakukan penyidikan. Jadi kan kita lihat ya, yang saya katakan tadi, mereka ini sudah putus asa, sudah desperate untuk itu. Polres Jaksel ini Bang Andi yang melaporkan, nah coba jelasin Ya, Bang Andi. jadi Polres Jaksel ini adalah mengenai laporan saya bulan November mengenai fitnah terhadap saya mengenai TPPU, ya, bahwa saya ditangkap KPK karena TPPU, dan yang kedua bahwa saya ini keturunan PKI, ya, terhadap nama Michael B. Sinaga dan Rismond Hasyolon Sianipar, ya, dan semua sudah masuk dan sudah diperiksa pula saya dan juga saksi-saksi. Rencana itu kalau tidak salah tanggal 26 mereka akan menjadi saksi terlapor, dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan. Dan ini yang menarik yang dikatakan tadi oleh Bang Lecumanan sebagai kuasa hukum dari, ini panggilannya Bang Bill ya, panggil Bang Taufik Bilaki itu Bang Bill ini, mengenai laporan yang tadi kita buat. Dan ini semuanya sudah ada mensreanya ya. Jadi kalau dikatakan selama ini maling teriak maling, inilah yang terjadi ya. Bahwasanya ini adalah sesuatu yang mereka lakukan, mempolarisasi kehidupan masyarakat kita sehingga terbelah yang di bawah. Biar bagaimanapun kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Dan saya yakin bahwa saja juga para diaspora itu menunggu mengenai masalah ini, karena mereka juga tahu bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat besar dan mencoreng ya akademisi kepada kita semua, terutama para penerima beasiswa dari baik dari LPDP maupun dari Yamaha, dari Mambuk Gakuso Jepang. Bang, tadi juga ada tanggapan dari semua soal laporan kita. Mungkin kalau ini laporannya sudah terbukti akan dilaporkan balik. Itu sudah biasa. Itu udah biasa. Setiap orang juga ngomongnya gitu kok. Ya kan? Itu kan biasa. Ya, udahlah, Mon, kau hadapi aja laporan kami dulu, itu aja. Jangan kau komentar kemana-mana. Kau hadapi aja laporan. Persiapkan dirimu. Ya, kita segera follow up minggu depan laporan kita. Kata Rismond, ini upaya untuk melemahkan apa yang mereka lakukan. Loh, memang keterangan mereka itu semua bias, semua keterangan-keterangan yang bohong gitu loh. Ya kan? Ya kita sebagai warga negara kan, apa salah kita menegakkan hukum gitu loh terhadap orang-orang yang zalim itu. Ya, betul itu. Artinya jelas itu. Ya, apapun alasan mereka itu cuman alasan lip service saja itu. Jadi ya? Gini, saya tambahkan ya, selalu mereka sekarang adalah mencari yang menamakan kriminalisasi, dikriminalisasi. Padahal berulang kali di manapun stasiun TV bisa mengatakan yang dikriminalisasi ini adalah Pak Jokowi kalau kasus ijazah beliau, ya, bukan mereka. Karena mereka sudah tidak mempunyai celah untuk bisa keluar dari situasi ini. Semua barang bukti sudah jelas ada. Semua saksi-saksi sudah jelas ada. Apapun itu, yang jelas pada kami adalah P21 ini segera, berharap itu sebelum bulan puasa, ya kan? Jadi dalam bulan puasa itu kita bisa tenang-tenang dikit lah. Kita bisa beribadah dengan baik untuk itu. Minggu depan dorong untuk dikirim lagi aja. Ya, artinya nanti pun setelah Lebaran ya kita tarung lagi lah seperti itu. Ya. Jadi saya terima kasih sekali kepada teman-teman yang hadir di sini. Nah, satu lagi dari Ketua Umum YouTuber Nusantara. Nggak usah. Udah nggak apa-apa. Mas Agri. Ya, selamat sore teman-teman. Kenakan Agri Fanani dari kebetulan Ketua YouTuber Nusantara. Sebenarnya ini kami juga tidak akan bereaksi seperti ini ya. Dan ini jauh hari sudah terjadi dan kita mendiamkan saja. Kita juga tidak seperti mereka yang apa dikit-dikit lapor, semua instansi dikejar, ya sampai ke makamnya orang tua Pak Jokowi saja dikejar. Nah, ini kita hanya pengen menunjukkan bahwa ini orang nggak bener loh, kira-kira begitu. Ini orang diduga nggak bener loh. Sekaligus juga untuk Pak Din Samsudin. Ya, salam buat Pak Din Samsudin. Kalian ya mudah-mudahan nanti akan terbelalak semuanya ketika kemudian ini terbongkar sampai tuntas perkaranya. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Agri. Ada pertanyaan? Bang, dikit Bang. Ya. Kalau itu kedatangan dia ke Polda minta perkaranya di SP3 gimana Bang? Emangnya singkong dicabut-cabut diminta hentikan? Hah? Yang benar aja lah, sudah 8 bulan, berapa bulan ini kita lakukan penyidikan. Jadi kan kita lihat ya, yang saya katakan tadi, mereka ini sudah putus asa, sudah desperate untuk itu. Mau mana celah mana lagi untuk kita? Udah suruh perapit aja Bang, suruh perapit aja. Kita tantang dari dulu minta Tantang aja perapit aja lah. Tapi nggak berani mereka perapit. Berani juga. Apalagi Bang Refil Harun kan selalu menghindar untuk perapit untuk itu. Perapit kau, perapit kau. Ya, harusnya begitu dong. Ya, sebagai seorang dokter yang katanya ahli hukum ya perapit, ya kan?
Jadi intinya pada kita semua adalah inilah kemenangan rakyat Indonesia. Ya, gerakan Nusantara Raya ini yang dari elemen-elemen masyarakat ini menyuarakan suara rakyat Indonesia yang silent majority ini. Ya, yang selama ini mereka berteriak-teriak setiap hari ada konferensi pers dan mengatakan sesuatu hal ya yang membuat kita itu adalah kebohongan-kebohongan yang diulang-ulang terus. Kita tidak ingin bahwasanya ini terjadi yang namanya post-truth ya, yang membuat masyarakat kita kembali terbelah lagi untuk masalah-masalah ini. Ini adalah pembuktian kita dari elemen masyarakat yang mencintai NKRI ini untuk melaporkan di Polda Metro Jaya. Peluang dari Pak Jokowi untuk restoratif justice kepada pelapor gimana sih? Nggak ada. Untuk tiga itu tidak ada. Untuk yang lainnya nggak ada lagi, Bang. Aku nggak ada. Yang lainnya juga kita berharap tidak ada. Karena begini, Pak Jokowi membutuhkan ruang publik, yaitu pengadilan, untuk membuktikan kepada mereka-mereka itu semua bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli, yang dituduh palsu oleh mereka. Karena mereka membangun narasi adalah ijazah palsu. Dan mulai saat ini, seluruh teman-teman, seluruh rakyat Indonesia, tidak ada kata lagi ijazah palsu. Yang adalah ijazah asli yang dituduh palsu oleh RRT atau teroris. Walaupun Bonatua mendapat salinan dari KPU. Nggak ada, tunggu, aku jelasin, Bang. Ya, Bonatua ngambil dari KPU berdasarkan putusan, ya berdasarkan putusan. Nah, saya mau sampaikan apa yang dia dapat itu kan kurang lebih sama fotonya dengan yang disajikan aslinya di gelar perkara khusus. Itu mengkonfirmasi Pak Jokowi nggak pernah pakai barang palsu. Jelas itu. Jadi jangan diduga-duga gitu loh, dilain-lainkan, dilari-lariin, jangan. Itu makanya terkait upaya-upaya mereka melari-larikan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi jelas. Jadi teman-teman wartawan juga harus pintar. Jangan juga terbawa-bawa jadi bodoh gitu loh. Ya, oke? Dan ini dikonfirmasi oleh saudara Bonatua, ijazahnya identik asli dengan yang ada di KPU. Titik untuk itu, tidak ada koma lagi ataupun ya mereka. Dan Bonatua nggak pernah ngomong kan? Ada ngomong nggak itu palsu? Tidak ada. Itu malah menegaskan oleh udah selesai. Kalau yang dikatakan Mas Roy Suryo itu bahwa 2014, 2019, ingat 2014 itu fotokopi langsung. 2019 itu di-upload di silo. Itu pasti sudah presisi untuk masalah ini. Tidak ada hubungan dengan tangan yang bisa berpindah-pindah bergeser-geser. Jadi tidak ada celah lagi untuk itu. Kita hanya mendukung penuh Polda Metro Jaya, Kejaksaan, Pengadilan untuk segera P21 untuk itu. Dan limpah berkas. Minggu depan limpah berkas dan P21 nanti. Kedatangan Pak Jokowi untuk diperiksa lagi apa? Ini melengkapi petunjuk P19. Melengkapi petunjuk P19. Dan itu tidak substantif dan bukan hanya Pak Jokowi, tapi di Jogja untuk teman-temannya Pak Jokowi itu. Tidak substantif untuk itu. Hidup Bang Jack. Kenapa harus di Polresta Solo, Bang? Kenapa nggak di Polda Metro Jaya aja? Kan kemarin juga kan di banyak saksi dari sana. Banyak saksi dari sana. Iya, maksudnya dari UGM juga kan sekaligus gitu loh. Biar nggak dua kali kerjaan. Nggak usah di-compare dengan yang pelapor gitu, Bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Kan harus didatengin. Kan didatengin semua. Jadi intinya melengkapi Petunjuk P19 jaksa. Udah. Dan petunjuk itu bukan petunjuk sulit, petunjuk mudah. Penyidik sudah bilang sama saya bisa kita lengkapi, Bang. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.